Film kali ini diawali dari sebuah rumah yang ada di Jepang, di mana dalamnya terdapat sekelompok yakuza yang sedang berkumpul. Salah satu dari anggota melaporkan pada bosnya jika ada suatu kelompok pembunuh bayaran yang terampil dalam membunuh. Tiba-tiba ada anggota yang lain masuk ke situ tanpa permisi, sehingga hal itu membuat si bos terkejut. Ternyata kedatangan anggota tersebut untuk membawakan wanita penyanyi bertujuan untuk menghibur si bos, dan saat itu pun si bos langsung menyuruh semua anggotanya untuk keluar. Mendengar teriakan itu, para anggota pun langsung bergegas masuk dan melihat ternyata si bos sudah mati. Salah satu anggota langsung menanyakan pada wanita itu di mana pembunuhnya. Lalu tiba-tiba si pembunuh berada di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Salah satu dari anggota menyerang si pembunuh, dan si pembunuh tak sengaja menembak orang yang tak bersalah, sehingga dalam kejadian itu dia merasa shock, dan para anggota yang lain langsung menembak si pembunuh. Berpindah dalam kegelapan saat anggota menyalakan korek api, lalu tiba-tiba ternyata itu adalah rekan dari si pembunuh, dan dia pun langsung membabi buta menyerang para anggota yakuza. Setelah menghabisi semua orang, si rekan pun menghampiri si pembunuh pertama, dan ternyata si pembunuh pertama masih hidup. Saat perjalanan pulang, si pembunuh yang ternyata bernama 13 diingatkan oleh si rekan yang ternyata gurunya sendiri. Si guru mengingatkan agar fokus dalam misi dan tugasnya hanyalah membunuh. Hanya membunuh. Ingat itu 13. Scene berpindah ke bandara di mana si 13 diberitahukan kalau dia lagi berhentikan atau diliburkan dalam beberapa waktu, dan dia harus menjaga identitasnya untuk dirahasiakan. Beberapa hari kemudian si 13 berkendara dengan motornya menuju ke sebuah gedung kosong, dan dia menerima telepon dari organisasinya. Dia disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya. Saat 13 jalan pulang ke rumah, dia melihat seorang anak yang sedang memapahi ibunya, tapi dia membiarkan itu dan tidak mau ikut campur. Keesokan paginya, ternyata ibu dari si anak itu telah meninggal, dan si anak pun harus hidup sebatang kara. Lalu saat 13 sedang makan, dia dihampiri oleh si anak itu. Si anak meminta makan karena dia kelaparan. Ternyata si anak bernama Monji, dan dari situlah terjadi perbincangan antara si anak. Si anak menceritakan kenapa si ibu meninggal. Karena kasihan, 13 lalu mengajak si Monji jalan-jalan keliling Jakarta. Makasih ya, Kak. Pagi harinya, si 13 dapat kertas yang berisi tulisan ucapan terima kasih dari Monji. Dan saat 13 pergi ke rumah Monji, dia tidak menemukan Monji. Dia hanya melihat seorang yang sedang menggeledah rumah itu, dan orang itu bernama Jackie. Itulah barang yang dicuri oleh ibunya Monji, dan hal itu juga yang membuat ibu Monji meninggal. Lalu tiba-tiba si 13 muncul dan menghajar Jackie. 13 tanya, "Di mana Monji?"
Mana Monji? Bawa aku ke dia. Ayo cepat. Dalam perjalanan ke tempat si bosnya Jackie, 13 minta info siapa bosnya, di mana tempatnya, dan apa pekerjaannya. Polisi? Ini Jakarta, Neng. Kita kemana? Agak. Tiba di tempat hiburan yang dikelola oleh Haga. Lalu si Jack pun menemui si Haga dan memberikan semua barang yang ditemukan. Di sisi lain, 13 memeriksa rekaman CCTV. Di sana dia melihat Monji pernah dibawa ke situ sehingga membuat dia murka. Bos Aga di mana ya? Udah, bos. Udah gua amanin tempatnya si Astri. Lalu 13 menemui Haga dan terjadilah baku hantam. Tiba-tiba muncul aja nih. Mana Monji? Haga mati ditembak oleh adiknya sendiri dan si adik pun kabur. Saat 13 mengejar adik si Haga, dia dihadang oleh para penjaga sehingga mudah saja bagi 13 untuk menghajar para kroco itu. Lalu dia bertemu lagi dengan adiknya si Haga dan berlanjutlah berbaku hantaman itu. Saat terdengar sirene polisi, pergelutan pun bubar. 13 dan Jackie pergi dengan menaiki mobil. Shin berpindah ke seorang polisi yang bernama Prastio. Dia mendapat kabar jika Haga sudah mati dan dia langsung ke tempat Haga. Lalu Pras menelpon Ariel untuk mengabarkan jika Haga telah mati. Ariel adalah calon wakil gubernur yang berpasangan dengan bapaknya sendiri. Dan ternyata kedua bapak anak inilah dalang dibalik aksi Haga. Selesaikan semuanya. Dan ternyata si Monji dikurung di tempat itu, di ruang bawah tanah tempat penyiksaan. Shin berpindah pada saat Prasetyo nelpon Jackie, tapi Jackie enggan untuk mengangkat karena Jackie sedang menemani neneknya yang sedang sakit. Di sisi lain, 13 datang ke gedung kosong itu untuk mengambil senjata. Kembali ke rumah Jackie, saat Prasetyo dan anak buahnya datang, dia menanyakan siapa yang membunuh Haga. Si Jackie pun mengaku tidak tahu. Di mana, Jack? Bang. Dan saat itu juga 13 datang ke situ dengan naik motor dan menghajar semua orang. Tapi Prastio berhasil kabur. Terjadilah kejar-kejaran di mana Pras pergi ke rumah mewah milik Ariel. Lalu 13 berhenti dan ditabrak mobil dari samping. Di saat Pras berbisik di telinga 13, disitulah Pras dihabisi oleh 13. Si Ariel yang melihat hal itu pun marah dan memukul 13 sampai pingsan. Dan dibawalah ke ruang bawah tanah, ruang penyiksaan. Shin berpindah ke sebuah hutan di Kamboja. Di situ ada si guru dari 13 dan rekannya yang baru sedang melakukan misi.
dan yang menjadi target adalah mantan dari anggota organisasi tersebut. Target bersembunyi di sebuah gubuk yang ada di hutan. Lalu terjadilah baku hantam lagi. Saat sang guru tahu jika target hamil, sang guru pun tak tega dan melepaskannya. Tapi saat dia keluar, dalam perjalanan pulang, bos dari organisasi si guru melaporkan ke si guru jika 13 banyak membuat masalah. Kembali ke ruang penyiksaan yang ada di rumah Ariel, 13 dipertemukan dengan Jackie dan Monji, di mana wajah Monji sudah babak belur tidak karuan karena mengalami penyiksaan dari Ariel. Lalu pada saat Bapak Ariel datang, dia menawarkan ke 13 jika mau mereka dilepaskan, maka mereka harus mau melakukan pekerjaan yang dia suruh. Orangnya adil. Kamu mau anak itu, saya mau jasa kamu. Tapi kan 13 hanya bisa diam dan pasrah melihat keadaan Monji yang seperti itu, dan dia pasti akan balas dendam. Sungguh kasihan sekali si Monji itu. Singkat cerita, pekerjaan yang dijanjikan oleh bapaknya si Ariel pun datang. Pekerjaannya adalah transaksi narkoba dengan si Kabil dalam jumlah besar. 13 disuruh maju untuk membawa tas yang berisi barang, dan transaksi pun terjadi. Tapi pada saat transaksi terjadi, tiba-tiba si Monji meninggal dalam mobil. Monji mati! Monji mati! Monji mati! Teriakan itu membuat 13 pun berontak dan berkhianat. Si Kabil yang merasa dikhianati pun akhirnya menyerang mereka. Dan makan tuh tua bangka. Bapak si Ariel pun mati ditembaki oleh anak buah Kabil. Hal itu membuat si Ariel murka, dan akhirnya si Ariel menembaki semua orang membabi buta. Si Kabil pun harus tewas di tangan Ariel. Kini yang tersisa hanya Ariel dan si 13. Tapi apalah daya bagi Ariel yang hanya seorang politikus muda. Dia tak ada apa-apanya di depan 13, dan akhirnya Ariel pun mati. Setelah semua selesai, 13 dan Jackie pun pulang menggunakan mobil. Tapi di tengah jalan, mobil mereka ditabrak dari samping. Setelah tersadar dari pingsannya, mereka baru menyadari kalau mereka ternyata telah diculik oleh anggota organisasi. Mereka diculik karena mereka bikin masalah dan harus dibunuh. Dan tugas untuk membunuh mereka adalah sang guru dari 13 itu sendiri. Tapi sayang sang guru tidak tega untuk membunuh 13. Dan akhirnya sang guru pun berkhianat dengan organisasi. Sang guru membunuh si bos, dan si bos pun menembak ke sang guru. Hal itu dilakukan sang guru karena ternyata
Si 13 adalah anak kandung dari sang guru itu sendiri yang bernama Nomi. Lalu kita melihat 13 atau Nomi yang sedang memakamkan sang ibu. Dia baru permulaan. Mereka Di situ juga Nomi ditemui oleh seorang yang bernama Master Burai. Dia adalah mentor dari ibu Nomi. Dan dia juga adalah mantan dari anggota organisasi itu. Dan film pun selesai.